Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu, Bu, insyaallah kita pada hari ini akan belajar Quran. Dari kemarin sudah belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan pada hari ini kita semakin mencintai Al-Quran. Amin. Saya ingin memberikan atau berbagi tentang pentingnya bisa mencintai Al-Quran supaya kita senang bertemu dengan Al-Quran dan kita bisa bahagia dengan Al-Quran. Kalau kita nggak senang, kita nggak cinta, maka kita nggak akan bahagia ketika bersama Al-Quran. Dan ketika kita nggak bahagia bersama Al-Quran, maka kita pengennya pisah dengan Al-Quran. Kalau ibu nggak bahagia, nggak cinta, sering sakit hati, lalu sering disakiti sama suami, pengennya pisah kan? Pun sama dengan Al-Quran, ketika kita merasakan ketidaknyamanan, berat, ketika kita merasakan ketidakbahagiaan bersama Al-Quran, maka kita juga akan merasakan penderitaan dan kita mungkin mintanya berpisah dan malas bersama-sama. Nah, yang pertama kali ingin saya sampaikan, bicara tentang bahagia, Bu, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus bicara tentang kesyukuran, yaitu ikhlas menerima ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun au sa'idun. Jadi memang sudah Allah tetapkan, Allah berikan keputusannya itu kepada kita jauh-jauh hari sebelum kita lahir ke dunia. Maka kalau kita nggak mau ikhlas, nggak mau bersyukur terhadap kondisi kita sekarang, kita nggak akan pernah bisa bahagia. Kalau ibu nggak pernah bersyukur punya suami, ibu begitu sebegitu-begitunya itu suami ibu nggak akan bisa bahagia, Bu. Iya, misalkan kalau kita nggak bersyukur dengan kondisi ekonomi keluarga kita saat ini, maka kita nggak akan bisa bahagia. Betul kan? Setiap hari ngeluh, suami saya kok tidur mulu gitu. Setiap hari ngeluh, kok buat beli minyak goreng aja susah. Maka kita nggak bisa akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Siapa sih orang yang gak pengen punya suami? Siapa sih orang yang gak pengen bisa mendapatkan anak-anak atau bisa melahirkan anak-anak dari rahimnya? Tapi ketika orang itu gak mau bersyukur, gak mau ikhlas menerima yang memang Allah takdirkan, dia pasti sangat menderita hidupnya. Nangis, curhat sana sini, update status WA, update status Facebook gitu. Ibu-ibu kan sekarang kayak gini. Itu punya tetangga kerjanya ngutang mulu sama saya. Status Facebooknya begitu. Ya. Nah, ketika kita tidak mau mencoba bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau masih memberikan saya kehidupan meskipun saya belum ada yang meminang, meskipun belum ada yang jodoh sama saya bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau masih memberikan saya kehidupan, kesehatan, meskipun saya belum punya anak sampai dengan sekarang bertahun-tahun saya pengen punya anak ya Allah. Tapi kalau sudah dari awal terus bersyukur, insya Allah bisa tetap bahagia, Bu. Contoh. Siapa sih yang mau punya suami preman, bahkan penjahat, bahkan pembunuh? Tapi ternyata sang istri ini
bisa menjadi wanita paling terkenal di muka bumi. Siapa Bu namanya Bu? Asia. Apa kata Asia? Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil kafirin. Masya Allah. Jadi Asia ini sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah punya suami seorang penjahat, seorang pembunuh, namanya Fir'aun. Tapi Masya Allah, kalau Asia ini tidak bersyukur, tidak merasa tetap menjadi seorang wanita yang menjalankan fitrahnya, menjadi seorang hamba Allah, mungkin dia udah jadi ikut-ikutan jadi seorang penjahat Bu, ikut-ikutan jadi preman. Kalau kita suami preman, preman tambakan ya, maka dia menjadi ratu tambakan. Misal suami gue preman kumpai, maka dia jadi preman kumpai. Tapi lihat, ini Asia, yang Masya Allah sampai-sampai dia bilang kepada Allah, ya Rob, aku ikhlas menjalani ketetapan yang Engkau berikan. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Rob, bangunkan aku dong rumah yang indah di surganya Engkau, begitu. Jadi kalau Masya Allah, kalau ibu melihat rumah bagus gitu, tiba-tiba ibu ngomong, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Rob, pengen dong rumah yang bagus kayak gitu ya Rob. Kalaupun gak di dunia, di surga saya pengen yang kayak gitu ya Rob. Masya Allah, minta sama Allah. Jadi ada sebuah kebahagiaan yang akan timbul ketika kita mau ikhlas menerima ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga tadi saya katakan segitu-gitunya itu tuh suami ibu harus disyukuri, harus ikhlas, dan harus bahagia, mencoba bahagia bersamanya. Maka Asia wana jini min fir'auna, bahasanya ya Rob, ya udah nggak apa-apa suamiku ini Fir'aun, tapi tolong jaga aku ya Rob. Nah Masya Allah Bu, sekejam-kejamnya Fir'aun itu, tapi Fir'aun ternyata sangat cinta sama Asia ini. Sampai-sampai Asia ini mau apa dituruti semua oleh Fir'aun. Padahal Fir'aun kita tahu betapa dolimnya dia, betapa jahatnya dia, betapa seorang pembunuhnya dia. Fir'aun kalau pengen ngebunuh orang Bu kayak ini, kayak kita ngebakar ayam ya, dipanggang gitu. Itu biasa. Tapi kalau sudah di depan Asia, Fir'aun itu, istriku, engkau bagaimana kabarnya, engkau mau apa, sampai nggak berani nyentuh Bu. Karena Asia selalu bilang, aku seorang hamba Allah, engkau ketika tidak mau menyembah apa yang aku sembah, tolong jangan sentuh aku. Nggak berani nyentuh, tapi nggak mau berpisah, dan paling disayang oleh Fir'aun. Masya Allah, sampai sebegitunya. Kan Asia yang minta, tolong pelihara, saya sangat suka anak laki-laki ini. Padahal Fir'aun punya kebijakan setiap ada anak laki-laki harus dibunuh. Tapi lihat, ketika yang minta Asia, saya suka sama anak ini, akhirnya siapa? Musa dipelihara, dirawat langsung oleh Fir'aun, yang kelak gara-gara Musa lah Fir'aun tenggelam di tengah lautan. Jadi ini Masya Allah, ketika hati ibu itu fokusnya ke Allah, ikhlas kita sama Allah, apa yang Allah berikan itu yang akan aku jalani. Menjadi seorang pedagang sayur, aku jalani dengan kebahagiaan. Menjadi seorang tukang jualan baju kayak saya jalani dengan kebahagiaan. Kita jalani dengan kebahagiaan, maka di sana akan kita menemukan yang namanya pintu kebahagiaan. Lihat Asia begitu disayang oleh Fir'aun. Kita nggak pernah lihat itu bagaimana wajahnya, rupanya Asia
tapi kita masih ingat sampai sekarang. Bahkan tadi disebutkan Asia, Bu, Asia Ustadz kenal dengan yang namanya Asia meskipun kita belum pernah ketemu. Mungkin kalau kita setelah 60 tahun setelah wafat ya, orang lain gak pernah lihat kita, gak kenal siapa tuh kita. Sebatas usia kita orang mengenalnya. Tapi lihat Asia begitu harum namanya, meskipun suaminya kondisinya tidak ideal untuk dirinya. Siapa sih Bu yang gak pengen punya suami, pengen berkeluarga? Tapi lihat apa yang terjadi, yang Allah tetapkan kepada Maryam. Apa yang Allah berikan kepada Maryam? Apa yang Allah katakan? Innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Seumur hidupnya Maryam gak punya suami, Bu. Tapi apa kata Allah? Malaikat datang, idqalatil malaikatu ya Maryam. Malaikat datang, wahai Maryam, wahai Neng Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Engkau telah memilih engkau untuk bisa menjadi wanita terbaik dari wanita yang pernah ada di muka bumi ini. Masya Allah. Wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Tidak ada wanita yang lebih suci dibandingkan kesucian yang engkau miliki, wahai Maryam. Masya Allah. Bu, ketika Maryam bersyukur, dia fokus kepada Allah, dia jalani takdirnya, ketetapan Allahnya kepadanya hari demi hari, waktu demi waktu, maka Maryam menjadi seorang abdun ni'mal abd, sebaik-baik hambanya Allah Azza wa Jalla. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maryam, boleh aja dong. Si Maryam ini langsung bilang, malaikat sampaikan, tolong dong ke Allah, aku kan menjadi wanita terbaik. Kenapa aku nggak punya suami? Bisa aja kan? Tapi lihat, masya Allah, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Tapi Maryam itu menjalani, dia sami'na, dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bahkan senang beribadah. Sampai ada sebuah mihrab namanya Mihrabul Maryam. Mihrab ini punyanya Maryam. Yang Maryam kalau dia tiduran di sini, apa saja yang diminta di ruangan ini, di mihrabnya Allah akan langsung kabulkan. Nah, tuh Bu. Jadi status kita, harta kita itu bukan jaminan Allah sayang sama kita atau tidak, Bu. Boleh jadi harta kita susah, tapi kita lebih bahagia dibandingkan mereka yang kelihatannya kaya raya. Ibu, kalau ada orang lain bawa mobil, Fortuner dan lain sebagainya, gitu, enak ya hidupnya ya. Ibu nggak tahu dia malam nggak bisa tidur, gitu. Mikirin itu cicilan mobilnya, besok belum bisa dibayar, Bu. Setiap hari rumahnya ditutup, ada orang gedor nagih utang, ya. Supaya kelihatan dia nggak ada di rumah, dia nggak bahagia, Bu. Jadi kebahagiaan itu ada di jiwa, kebahagiaan itu ada di dalam hati. Ketika seseorang itu sudah Allah sayang, semenderita apapun, sesusah apapun yang orang lain lihat, tapi dia merasakan kebahagiaan. Itulah yang diharapkan nanti dengan Quran, ya. Kayaknya dia susah banget ya, kasihannya itu sholat sampai bengkak-bengkak kakinya gitu, menderita ya. Kalau dia menderita kenapa dia ngelakuin ya? Gak ada yang nyuruh dia ngelakuin sampai sholat bengkak-bengkak ya. Rasulullah, Bu, Rasulullah sholatnya itu masya Allah, sampai kata Aisyah bengkak-bengkak kan kakinya kan. Tapi kenapa Rasulullah lakuin terus? Artinya apa? Artinya ada kebahagiaan. Ibu lihat pemain bola, Ibu kenal Lionel Messi nggak, Bu? Enggak ya? Siapa dong yang kenal dong? Cristiano Ronaldo. Itu Bu, Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo kalau disuruh duduk di bangku cadangan nggak dimainin, dia tuh marahnya bukan main. Ngaku mereka.
Padahal kalau dia hanya duduk nonton teman-temannya main bola, dia nggak dimainin, hanya nonton, dia dapat gajinya besar. 3 detik dia duduk, itu gajinya itu 1,3 miliar. Duduk, Bu. Tapi apa kata Messi? Saya tuh paling nggak suka kalau diganti disuruh duduk. Saya tuh nggak suka kalau duduk di bangku cadangan. Maunya main. Padahal kalau dia main bola bisa ketendang, ya. Dia main bola bisa di tackle, di sliding, jatuh dan lain sebagainya, bisa luka, bisa cedera. Tapi orang itu maunya main. Kenapa? Karena ketika bermain ada kebahagiaan. Nah, inilah yang terjadi ketika Maryam dirinya terpautnya sama Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai apa yang Maryam lakukan itu disayang banget. Meskipun takdirnya nggak punya suami, tapi mihrabnya yang namanya mihrabul Maryam itu diperebutkan banyak orang untuk berdoa di mihrabnya Maryam. Nanti kita cerita. Jadi saya ingin kita mulai dari menerima ketetapan yang Allah berikan kepada kita, menerima takdir yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, sa'id atau saqi, baik kebahagiaan ataupun kesedihan, kita terima. Ya Allah, gak apa-apa, Engkau berikan aku ujian seperti apapun, asal hatiku senantiasa melekat denganmu ya Allah. Itu doanya begitu, Bu. Harapannya harus senantiasa seperti itu. Jadi pertama, ada yang sudah dikasih suami, suaminya ternyata preman, tapi dia bersyukur dia mendapatkan kebahagiaan. Ada yang sudah punya ada yang gak diberikan suami, ya, tapi dia mampu bisa tetap bahagia. Maryam. Ada yang sudah punya suami, ada yang sudah punya istri, tapi nggak punya anak, Bu. Berpuluh-puluh tahun sampai usianya 70 tahun nggak juga diberikan atau belum diberikan atau dikaruniakan anak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa dia, Bu? Zakaria. Apa yang dikatakan Zakaria kepada Allah? Bisa aja dia protes, ya Rob, aku nabi, aku ini utusan Engkau, kenapa Engkau berikan aku ujian seberat ini? Kenapa Engkau tidak berikan atau belum berikan aku seorang anak, ya Rob? Boleh aja marah-marah kayak gitu, kayak kita, ya. Ya Allah, saya udah sholat mulu, saya udah rajin ngaji, ikut pesantren Ummahat di Asyufa, gitu. Tetap aja utang gak lunas-lunas, ini ya Allah kenapa sih? Gitu. Misal ya, Bu. Tapi lihat, Bu, lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Masya Allah. Ya Rob, berpuluh-puluh tahun sampai usia saya 72 tahun, ya Rob, 72 tahun belum punya anak. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ketika aku menengadahkan tanganku ini kepada Engkau, ya Rob, bidu'aika rabbi syaqiyya, Engkau gak pernah buat aku sedih, ya Rob. Engkau selalu memberikan apa yang aku inginkan, ya Rob. Masya Allah. Jadi lihat bagaimana Nabi Zakaria-nya ini dari yang sudah bertahun-tahun. Jadi kalau baru nikah, baru setahun, jangan sampai ngeluhnya lebih besar daripada keluhan Nabi Zakaria. Baru setahun belum punya anak. Jangan suudzon langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Terus berdoa seperti Nabi Zakaria, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rob, Engkau selalu memberikan yang terbaik kepadaku, ya Rabbana. Ceritanya nanti, gimana sih tiba-tiba Nabi Zakaria bisa punya anak, gitu. Jadi bersyukur. Lalu ada yang sudah punya anak, sudah punya suami seorang nabi, tapi ternyata Allah tetapkan apa? Diuji, Bu, dengan kemiskinan. Diuji anaknya meninggal semua. Diuji dengan suaminya sakit, dengan sakit yang luar biasa. Siapa dia? Nabi Ayub alaihissalam. Jadi apa yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam? Bagaimana Nabi Ayub punya, jadi Bu, ada satu kampung, kita contohkan kampung Tambak Mekar.
Kampung Tabak Mekar itu ternyata ada satu orang yang kaya raya, sekampung ini punya satu orang ini, begitu. Misalkan ya, kita anggap yang paling kaya itu yang punya kampung, contoh Pak Kades gitu, Pak Dede ya. Nah, Pak Dede yang punya Kampung Tabak Mekar ini semuanya adalah karyawan pegawainya Pak Dede. Ternyata Masya Allah, Nabi Ayub diuji, anaknya meninggal semua, hartanya ludes. Nabi Ayub ini punya penyakit kulit. Setiap menit dari kulitnya itu keluar nanah dan belatung. Sampai semua orang tidak suka, bahkan sahabat-sahabatnya, hartanya sudah dijual, menyisahkan istrinya yang setia menemani suaminya. Istrinya setia menemani suaminya. Sampai ketika suaminya mau ke buang air besar, istrinya yang gendong. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, istrinya yang gendong. Sampai kurus, sudah sedemikian memprihatinkan, diusir dari kampung yang dulu kampung itu punya dia. Sampai suatu ketika, Abi, kita udah nggak punya apa-apa, Bi. Boleh nggak Umi bekerja supaya kita tetap punya supaya kita tetap punya uang buat bisa beli makanan hari ini. Jadi Masya Allah. Jadi kalau ada ujian yang Allah pastikan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat, aku akan pastikan, kata Allah, benar-benar kami uji, baik dengan kekurangan harta, baik dengan diri kalian, anak meninggal, baik dengan kekeringan yaitu musim kemarau, dan baik dengan peperangan, kata Allah. Ternyata kalau kita mungkin salah satunya aja ya. Ada yang anaknya nakal tapi suaminya soleh, ada yang soleh tapi mungkin hartanya kurang, begitu. Tapi ternyata Nabi Ayub semuanya diuji, anak-anaknya meninggal, hartanya hilang, lalu kekeringan, nggak punya apa-apa, hilang pekerjaan, nggak punya jabatan, nggak punya kehormatan. Jadi Masya Allah, sampai istrinya bilang ke abinya dia mau bekerja, datang tuh setiap hari ke kampung yang dahulu dia kerja dia punya kampung itu. Tok setiap hari, Pak, Bu Siti, ada nggak pekerjaan buat saya? Saya nggak apa-apalah nyapu, nyuci, asal saya bisa punya penghasilan buat menghidupi saya sama suaminya. Maaf, kita nggak menerima, Bu, karena mohon maaf kami takut tertukar sama suami ibu. Seluruh pintu rumah di kampung tersebut diketuk, nggak ada yang mau menerima sang ibu ini yang dulu majikan mereka untuk bekerja di rumah mereka. Sampai pulang ke rumah, ke tengah padang gurun, ke gubuknya, dia bilang kepada abinya Nabi Ayub, Abi, nggak ada orang yang mau menerima saya, katanya. Akhirnya ditinggallah itu yang namanya Nabi Ayub sendirian, ditinggalin. Mau kemana kamu? Aku mau melakukan sesuatu. Kalau kita bertanya, kenapa Nabi Ayub gak berdoa kepada Allah langsung? Kan dia Nabi kesayangan, langsung aja minta, Allah kan pasti akan kabulkan. Apa kata Nabi Ayub? 70 tahun lamanya aku hidup di dunia, Allah sudah berikan aku banyak sekali kenikmatan. Allah berikan aku istri yang solihah, istri yang cantik, berikan aku anak-anak, harta yang berlimpah. Masa aku nggak bisa bersabar? Baru 1 tahun, baru 2 tahun, baru 10 tahun, baru 17 tahun, kata sebagian mufasir, aku sudah ngeluh kepada Allah. Aku nggak mau ngeluh, aku nggak mau minta kepada Allah. Aku hanya mau bersyukur menjalani sekarang takdirku selama 70 tahun juga supaya impas. Masya Allah, sabarnya itu luar biasa. Jadi kalau ibu sudah bisa hidup sekarang 50 tahun, kita sudah Allah berikan umur usia 40 tahun, 30 tahun sekarang,
Maka ketika diuji baru 1 tahun, ingat-ingat Nabi Ayub alaihissalam. Sampai akhirnya sang istri pulang. Istri pulang lalu tiba-tiba bawa makanan banyak, Bu. Apa kata Nabi Ayub? Dari mana kamu ini? Kamu melakukan perselingkuhan ya, melakukan hal-hal asusila ya katanya. Itu istrinya dimarahin, Bu. Aku bersyukur selama ini memiliki engkau dengan kesabarannya, dengan kesolehahannya. Tapi kenapa engkau sekarang berbuat serong hanya karena sepiring makanan yang engkau bawa? Nangis istrinya, Bu. Makanya itu kenapa dikatakan oleh Nabi Ayub, ini masannya syaiton. Jadi aku telah ditimpa dengan ujian dari syaiton ya. Syaitannya itu bisik-bisik tuh, istrimu buain serong dan sebagainya. Tapi ternyata sang istri dengan air matanya ia mengeluarkan, Abi mohon maaf ya. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Aku menjual rambutku, dibuka itu kerudungnya, tudungnya, lalu ternyata rambutnya sudah botak, Bu. Sudah cepak gitu, kayak laki-laki. Jadi kalau sekarang wig ya, kalau dahulu itu rambut itu begitu mulia, mahal sekali harganya. Orang-orang kaya itu pengen pakai rambut-rambut palsu gitu. Jadi akhirnya nangis langsung dikata, ya Rob ini masanya durru wa anta arhamur rahimin. Akhirnya saat itulah pertama kali setelah 17 tahun lamanya Nabi Ayub ditimpa ujian, ia minta kepada Allah, ya Rob, ujian ini terlalu berat ya Rob. Masanya durru wa anta arhamur rahimin. Dia hanya curhat kepada Allah. Tapi engkau kan begitu penyayang ya Rabbana. Engkau begitu penyayang dengan apa yang engkau berikan. Anta arhamur rahimin. Kenapa aku diberikan seperti ini ya Rabb ujiannya? Sampai Masya Allah, fastajabna lahu fakashafna lahu min dur. Saat itu juga Allah Subhanahu wa taala turunkan, aku jawab langsung apa yang kau sampaikan. Karena dia berdoa dengan penuh ketulusan, dengan penuh kehusuan kepada Allah, sampai Allah langsung jawab, urkut birijlik, tolong itu hentakan kakimu ke tanah, lalu keluarlah air seperti kisahnya siapa? Siti Hajar ya. Maka keluar air, diambillah, lalu malaikat minta mandi pakai air itu, lalu mandi, langsung mandi dan sembuh, Masya Allah, Bu. 10 menit lagi kita selesai. Nah, Bu, semua kisah ini baru mukadimah. Kita kan belum masuk ke Al-Quran. 10 menit lagi. Nah, ternyata semua Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kisah-kisah ini aku ceritakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kami ceritakan, kami bawakan ayat-ayat ini supaya engkau bisa hidup begitu. Kita udah hidup nih. Maksudnya apa gitu? Supaya engkau bisa hidup, engkau mengerti apa itu makna kebahagiaan, engkau mengerti apa itu makna tentang kehidupan, engkau mengerti makna tentang perjuangan, engkau tuh bisa berjuang. Dan itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran, sehingga Allah ingin mereka yang suka membaca Al-Quran itu merasakan roh, semangat dalam kehidupannya, mau berjuang untuk mendapatkan kebahagiaannya, Bu. Jadi kalau kita nggak pernah buka Quran, gimana kita bisa bahagia? Kalau kita nggak pernah itu lihat mushaf, lebih sering lihat status WA orang, status Facebook orang, tapi nggak pernah menyempatkan diri bagaimana kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Maryam dengan kesendiriannya, kisah Nabi Zakaria yang bertahun-tahun nggak punya anak. Gimana kita bisa merasakan rahasia kebahagiaan? Jadi Masya Allah indahnya Al-Quran itu Allah katakan, awaman kana maitan fahyainahu. Engkau lihat dahulu suatu kaum itu seperti mayat. Allah sebutkan satu kaum
sebuah masyarakat di dalam Al-Quran Allah sebutkan seperti mayat. Kenapa mereka seperti mayat? Hidupnya nggak jauh dari tidur dan juga cari makan, Bu. Nggak peduli yang namanya lewat apa saya makan, dengan cara apa saya makan. Nggak pernah peduli saya tidur seperti apa. Pokoknya orang lain bahagia ataupun tidak, saya pokoknya bisa tidur nyenyak, tenang. Itu yang dipikirin mereka. Makanya apa? Allah katakan awaman kana maitan. Mereka seperti seonggok mayat. Apa itu mayat? Mayat itu, Bu, kalau ibu tahuin nggak pizza? Ibu beli pizza nih, ngantri nih. Ibu pulang, suami ibu sudah contoh suami atau suami orang gitu ya. Suami orang sudah menjadi mayat. Akhirnya ibu kasih pizza, mereka bisa menikmati nggak? Nggak bisa. Atau mayat tersebut kita bawa ke hotel bintang 5, mereka bisa menikmati? Nggak bisa. Mereka nggak bisa menikmati kehidupannya. Pun dengan suatu masyarakat ketika itu kata Allah, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura. Sebelum Al-Quran datang kepada mereka, mereka seperti mayat. Apa contoh mayatnya? Kehidupan mereka tuh benar-benar kotor, Bu. Dahulu itu wanita itu seperti barang. Kalau wanita mau dinikahin, kita mau ngawinin anak kita nih, Bu. Maka anak kita itu kita bawa ke 7 tetangga kita. Tolong dong, anak saya mau kawin nih gitu. Akhirnya anak kita disuruh tinggal semalam sama anak si fulan. Semalam aja. Pagi harinya kita bawa ke tetangganya. Pagi harinya kita bawa lagi ke tetangganya. Suruh tidur dengan 7 laki-laki sebelum proses perkawinan ketika itu. Jadi benar-benar begitu direndahkan kaum wanita ketika itu, sampai-sampai setelah 7 hari 7 orang sudah tidur bareng sama si anak gadis kita, lalu anak gadis kita hamil. Anak kita suruh minta, "Neng, pilih salah satu di antara 7 laki-laki yang kau telah tidur dengannya." Naudzubillah, Bu, begitu tidak beradabnya kondisi masyarakat ketika itu, maka dikatakan maita, seperti mayat. Baunya nggak enak, nggak ada yang mau deketin, kotor. Nah, ternyata juga anak perempuan, Bu, dulu tuh aib. Kalau ada di keluarga tersebut tiba-tiba lahir anak perempuan, itu langsung dibunuh, Bu, dikubur hidup-hidup. Jadi kondisi masyarakat yang sangat rusak ketika itu, ketika Al-Quran datang, fahyainahu, kami hidupkan, kami berikan nyawa supaya masyarakat itu berubah. Langsung berubah tuh, Bu. Yang tadinya wanita tidak dihormati, akhirnya wanita itu sangat dihargai, bahkan menjadi salah satu nama Suratun Nisa. Kenapa Suratun Nisa? Itu kata-katanya Nisa itu perempuan artinya. Kenapa namanya perempuan? Padahal di dalam surah An-Nisa itu yang dibahas tentang undang-undang atau adat istiadat sebuah masyarakat, aturan-aturan hidup bermasyarakat, bagaimana bertetangga, bagaimana bermasyarakat, bagaimana bersosialisasi, bagaimana menghormati tetangga. Maka itu semua ada di surah An-Nisa. Tapi kenapa namanya An-Nisa? Ternyata Masya Allah, dari perempuanlah masyarakat itu akan terlihat baik atau tidak. Kalau perempuannya baik, maka masyarakatnya akan kokoh, karena dari perempuan lahir generasi-generasi terbaik yang akan menjadi pelaku-pelaku kebaikan di tengah masyarakat. Nah, inilah Al-Quran Al-Karim. Kenapa Al-Quran Al-Karim berbicara tentang perbaikan, berbicara tentang kisah, dan Al-Quran Al-Karim ini adalah sebuah hal yang kalau kita dalamin, kita buka, kita baca, pasti kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan juga ilmu. Ibu pernah dengar sebuah ayat, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan atau Isa dan Nabi Adam itu di sisi Allah itu sama.
Apa aja yang sama Ustadz? Ternyata yang sama itu sama-sama nggak dari proses kelahiran dari rahim ibu, sama-sama nggak punya ibu. Maksudnya sama-sama punya, iya sama-sama nggak, bukan proses yang biasa ya. Tiba-tiba jreng aja. Isa kan dari Maryam. Maryam gimana bisa punya suami? Gimana bisa punya anak kalau nggak punya suami? Walam. Kata Maryam gimana? Anni masani anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Ya Rob, gimana aku bisa punya anak kalau aku nggak pernah boro-boro jalan bareng laki-laki, ketemu laki-laki aja aku selalu di belakang hijab, nggak pernah ngelihat laki-laki gitu. Masya Allah, Maryam, gimana aku bisa punya anak? Nah, itu di dalam Al-Quran dikatakan itu sama antara Adam dan juga Isa. Tapi ajaibnya Bu, kalau kita cari nih, kita buka Al-Quran, lalu kita cari kata-kata Isa sama kata-kata Adam, ternyata jumlahnya sama Bu. Jumlahnya sama-sama 25 gitu. Jadi Masya Allah, keajaiban Al-Quran itu ternyata banyak sekali yang bisa kita temukan, yang bisa kita dapatkan ketika kita apa? Ketika kita mau menggali, mengkaji, mendalami yang namanya Al-Quran Al-Karim ya. Dari Al-Quran lah akhirnya tadi sebuah masyarakat bisa memiliki kehidupan, berubah akhlaknya. Kalau ibu punya anak ibu nakal, maka tolong perhatikan bagaimana hubungannya dengan Al-Quran. Jadi kalau pengen anak kita punya akhlak yang baik, minimal lebih baik dibandingkan anak-anak pada umumnya, coba dekatkan mereka dengan Al-Quran. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Kata Allah, Yahya yang semangat belajar Al-Qur'annya, belajar kitabnya. Dari kecil tuh Yahya disuruh untuk belajar Al-Qur'an dari kecil. Jadi ibu untuk membangun kebahagiaan di rumah tangga, untuk bisa mampu menjawab tantangan zaman, tolong buka Al-Qur'an. Ibu baca, sesekali baca terjemahannya. Setelah membaca terjemahannya, lalu ibu terus bisa mencoba bersabar, menyabar-nyabarkan diri. Bisa capek saat ngaji, ya memang capek, semua ngaji juga capek begitu. Saya juga ngomong sekarang juga capek. Tapi Masya Allah Bu, ketika kita mampu bersabar, nanti insya Allah kita akan bisa seperti Hudzaifah, kita akan seperti Rasulullah Muhammad SAW. Rasul kalau malaikat Jibril nggak datang ngajarin Quran ketika itu, Rasul itu bengong Bu, bengong ke langit gitu. Kata Khadijah, ya Rasul, kenapa engkau sedih seperti ini? Jibril nggak datang, aku nggak bisa ngaji bareng beliau gitu. Saya takut Allah sudah nggak peduli sama saya. Nah, jadi Masya Allah Bu, ketika kita biasa-biasa saja nggak megang Quran, kita biasa-biasa saja ketika nggak ngaji, nggak tilawah, maka jangan-jangan bukan karena kita sibuk, tapi Allahnya nggak sayang sama kita, nggak mau lagi dekat-dekat sama kita. Ciri-ciri Allah dekat sama kita yaitu kita dimudahkan semangat belajar dan bersama Quran seperti Rasul. Sampai-sampai la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Ketika malaikat Jibril datang, senang banget itu Rasul. Jadi Masya Allah. Nah, terakhir ketika seorang dokter, ini terakhir ya Ustazah ya, minta waktu 3 menit. Ketika seorang dokter ya, tadi kenapa saya katakan harus mawas diri ya. Saya udah hampir setahun nggak megang Quran Ustadz. Untung aja ikut pesantren Ummahat, jadi saya akhirnya bisa baca Quran lagi gitu. Setelah pesantren Ummahat, saya biasanya nggak pernah megang Quran lagi sampai tahun depan, sampai Ramadan tahun depan. Jadi ada seorang dokter mau melakukan operasi Bu. Yang mau dioperasi itu kakek. Ketika mau masuk ke ruangan, si kakek ini nangis. Kek, kenapa nangis gitu. Lalu dia diem aja nangis terus. Dokter nanya ke keluarganya,
Beliau kenapa nangis? Beliau takut mati gitu. Nggak tahu Pak Dokter gitu. Cuman orang kakek si bapak ini soleh banget, kerjanya ngaji mulu setiap hari. Ternyata dia sudah hafal Quran tuh, di usia 70 tahun hafal Quran, sudah hafal Al-Quran. Terus akhirnya dokter bilang, kek nggak usah takut ya kek ya, kan kakek hafal Quran, kakek senang ngaji. Kenapa kakek takut? Kalaupun ternyata ada apa-apa, kakek harus yakin Allah sayang sama kakek. Apa kata si kakek? Pak Dokter, demi Allah saya bukan takut kenapa-kenapa ketika dioperasi, saya nggak takut mati. Pak Dokter tahu kalau saya dioperasi, saya harus pingsan kan? Saya ditusuk dengan jarum bius, lalu saya pasti pingsan. Bayangkan kalau saya pingsan, bagaimana saya bisa ngaji? Pasti 3 jam selama saya pingsan saya nggak bisa ngaji. Langsung habis itu dokternya yang nangis, Bu. Si dokter langsung nangis. Ya Rob, dia langsung bergumam dalam hati, makanya dia ceritakan ke banyak orang. Si kakek ini hanya 3 jam aja nggak ngaji, nangis sampai seperti ini. Saya sudah berbulan-bulan nggak ngaji, ya Allah, saya biasa-biasa saja gitu. Masya Allah. Sampai akhirnya si dokter, setelah dokter nangis, maafkan aku kayak gitu, Pak Dokter, saya punya satu permintaan, gak apa-apa deh saya dioperasi demi kesembuhan saya. Apa permintaannya? Kata Pak Dokter, tolong Pak Dokter sama ibu-ibu suster keluar dulu, lihat, cukup tinggalkan saya seorang diri, saya pengen sholat 2 rakaat. Lalu ketika Pak Dokter lihat saya sholat 2 rakaat, lalu saya sudah selesai, lalu saya sudah mulai membaca Al-Quran, mata saya sudah mulai terpejam, silakan Pak Dokter masuk. Nah, keluarlah semua orang sendirian. Terlihatlah si kakek ini sholat di atas ranjang, Bu. Lalu selesai sholat, dia sudah mulai membaca Al-Quran, lalu matanya sudah mulai terpejam. Masuklah dokter dengan para suster. Dokter dan para suster masuk, disuntikanlah obat bius, lalu dimulailah dibedah begitu. Selesai 4 jam, selesailah operasi. Apa kata dokter? Demi Allah, semenjak saya menusukkan jarum suntik, lalu sampai kami memulai operasi, kami bedah perutnya, sampai dengan selesai operasi dilaksanakan, si kakek ini senantiasa bibirnya tidak pernah berhenti dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam kondisi pingsan, ia sempat-sempatnya dan tetap bisa membaca Al-Quran, Bu. Masya Allah. Ketika Allah sudah sayang kepada seseorang, Allah akan jaga, Allah akan bahagiakan meskipun terlihat sulit. Ketika Allah sudah sayang seseorang, Allah akan berikan mukjizat, keajaiban dalam kehidupannya. Dan salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarganya Allah Azza wa Jalla, adalah kita coba untuk mencintai Al-Quran dan coba mau bersabar dengan ayat suci Al-Quran. Ini saja, mohon maaf kelebihan 5 menit. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Ya, cek. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas materi yang sudah